Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi minggu ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian iman, kemudian ciri-ciri seorang Rasul, kemudian jumlah Rasul dan ada Rasul yang bergelar ulul azmi dan sebagainya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keimanan. Oke, perhatikan ya anak-anak, keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi untuk apa? Yaitu untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan rasul yang lainnya. Paham ya? Perlu digarisbawahi, yaitu Allah mewajibkan setiap umat Islam supaya apa? Beriman kepada rasul tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan rasul yang lainnya, ya. Nah, di antara para rasul itu ada yang diceritakan di dalam Al-Qur'an dan ada pula yang tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Oke, anak-anak. Baiklah, pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah, yaitu berupa wahyu yang diterima kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup. Ya. Nah, ya, ini ada ayat Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah ayat 285. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadin mir rasulin. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Lalu mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Itulah salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang iman kepada Rasul. Sebenarnya masih banyaknya, silakan nanti kalian cari ya di Al-Quran maupun hadis tentang firman-firman Allah maupun hadis Rasul yang tentang menjelaskan iman kepada Rasul. Kemudian ciri-ciri seorang Rasul, anak-anak, perhatikan ciri-ciri seorang Rasul. Satu yaitu laki-laki sehat jasmani dan rohani. Dua, mempunyai akal yang sempurna. Tiga, berjiwa ismah. Ismah itu yaitu jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa atau maksiat. Dan yang keempat, berasal dari keturunan orang-orang baik atau orang-orang yang soleh. Lalu, jumlah rasul. Sebenarnya ada berapa sih jumlah rasul itu? Nah, kita ambil ya dari Imam Ahmad, dari Abu Dzar meriwayatkan bahwa jumlah nabi itu sekitar 124 orang. Sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Tadi yang seperti Ibu jelaskan ya, bahwasanya tidak semua Rasul dan Nabi itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, Rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran itu hanya berjumlah 25 orang. Masih ingat ya, siapa saja nama-nama Nabi dan Rasul? Ya, seperti siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Soleh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Lutfi alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, kemudian siapa lagi? Nabi Yakub alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam, kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian Nabi Ilyasa alaihissalam, kemudian Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam,
kemudian Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jumlah Rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran, sebanyak 25 orang. Paham ya? Selanjutnya, ini Ibu sisipkan tugasnya ya. Tugasnya yaitu kalian tulis nama-nama nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi ya. Di antaranya ada 5, silakan kalian sebutkan dan tulislah beserta sejarah singkatnya. Silakan kalian tulis di buku seperti biasa, kirim dan fotokan di kolom komentar gitu ya. Jadi kalau misalnya ulul azmi ada 5, berarti kalian tulislah sejarah singkatnya beserta mujizatnya. Kemudian kalau misalnya ada 10, berarti ada 10, silakan kalian tulislah sejarah singkatnya kemudian dengan mujizatnya. Begitu ya, itu tugasnya. Lanjutkan lagi ya materinya. Mujizat setiap rasul. Mujizat apa? Mujizat adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniai Allah kepada Rasulnya. Contoh, mujizat para Rasul. 1. Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kedua, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Dan tongkat Nabi Musa pun bisa membelah lautan. Kemudian, dasar lainnya itu Nabi Isa, yaitu mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, menghidupkan orang yang telah mati. Selanjutnya, mujizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, itu ya. Contoh mujizatnya. Kemudian tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu sikap mental. Salah satunya adalah mempercayai Rasul dan Nabi ialah 1. Percayai bahwasannya manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya, tidak lepas dari iman, itu percaya. Kedua, wajib mempunyai sifat mulia. Itu apa? Sidik, amanah, tablik, dan fatonah ya. Sidik artinya benar dan jujur, amanah artinya dipercaya, kemudian tablik artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, fatonah artinya cerdik atau cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ada yang termasuk ulul azmi. Nabi yang tadi sebelumnya Ibu sipkan tugas tentang ulul azmi, di sini Ibu jelaskan sedikitnya, Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran ketabahan yang luar biasa. Jadi, kenapa diberikan gelar ulul azmi? Itu Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas dan risalahnya. Di antaranya siapa saja? Ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bahwasannya Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul bertugas menyempurnakan agama samawi. Ya, agama yang datang sebelumnya sebelum agama Islam. Ya, jadi kalau ada yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu dusta, itu bohong. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi penutup seluruh nabi dan rasul bertugas menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian sikap lahir, mentaati risalah yang disampaikan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ya. Nah, kemudian tadi ya, pertama mentaati risalah yang disampaikan Rasul ya, kemudian sikap kita. Yang kedua adalah melaksanakan suruhan Rasulullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga, apa sikap kita rajin dan giat dalam bekerja ya. Dalam hadis dikatakan ma'akala ahadun ta'aman quttu khairan min ayyakula min amali yadihi wa anna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Ya, artinya tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu sikap kita, yaitu selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu ya anak-anak, materi hari ini dari Ibu cukup sekian. Kita ketemu lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.